Shalom, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat di rumah ya. Walaupun masih di rumah, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Ataupun ada yang sudah mulai PTM, ya Ibu berharap juga tetap mengikuti prokes kesehatan. Ya, anak-anak yang hebat, hari ini bertemu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat, pasti anak-anak bertanya, ini siapa ya ibu di pagi hari ini? Apakah pernah lihat sebelumnya di tahun yang lalu? Mungkin ada yang sudah mulai lupa. Nah kalau gitu ibu akan memperkenalkan diri buat kalian semua. Nama ibu Piti After Wise Hia. Sekali lagi Piti After Wise Hia. Biar lebih singkat bisa dipanggil Ibu Piti. Ibu sehari-hari mengajar di SD Hang Tua 7 Jalan Golf 1 Surabaya. Nah anak-anakku yang hebat, hari ini kita bertemu dalam program Oke, anak-anak yang hebat, hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kelas 4, pelajaran yang ketiga. Oke, siapkan bukunya anak-anakku yang hebat. Siapkan buku paketnya, siapkan buku tulisnya. Nah, dengan tema yaitu Allah penolong yang setia. Sekali lagi ibu ulangi, Allah penolong yang setia. Bahan Alkitabnya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Oke, anak-anakku yang hebat, pasti pagi ini masih ngantuk ya, masih males-malesan. Nah, biar lebih semangat, Ibu mengajak kita untuk bernyanyi, melompat juga menari buat Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan anak-anak? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, biar semua pelajaran kita hari ini boleh kita mengerti dan Tuhan berikan hikmat. Oke, anak-anakku yang hebat yang di rumah, siapkan hati, siapkan posisi yang baik, yang sopan, yang hormat. Kita akan bersatu dalam doa. Ibu memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami semua. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bertemu kembali lewat pelajaran virtual agama Kristen di program SPO Jawa Pos TV ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara kami, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming pada saat ini. Tuhan Engkau juga memimpin kami, Bapa yang baik, biar pembelajaran hari ini anak-anak boleh mengerti, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sudah siap bernyanyi untuk Tuhan dan ikuti gerakan Ibu ya. Oke, siap ya? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Semua selamanya. Oke, Ibu percaya anak-anak di rumah sudah siap, sudah semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Karena kita sudah berdoa, juga sudah bernyanyi, bahkan menari bagi Tuhan kita. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga anak-anak, yaitu peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan keterbatasan sebagai manusia. Yang keempat, yang terakhir, peserta didik dapat menuliskan perasaan apabila atau melihat atau mendengar tentang orang yang berpenyakit kusta. Oke anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk materi, Ibu ada pertanyaan buat kalian semua untuk kalian jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah melihat orang sakit? Nah, seperti gambar di atas anak-anak, coba perhatikan. Anak-anak pernah nggak melihat orang yang terbaring sakit di rumah sakit atau di kamar rumah sakit? Nah, anak-anak pasti Ibu percaya kalian pernah melihat orang yang sakit di rumah sakit. Nah, anak-anakku yang hebat, karena sebentar lagi ada iklan. Nah, Ibu pasti melanjutkan pemateri kita hari ini. Anak-anak tidak boleh kemana-mana. Ada cerita kita yang luar biasa hari ini. Baik anak-anak, setelah iklan ini kita nanti bertemu kembali tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, anak-anakku yang hebat, masih tetap dalam keadaan semangat ya. Kita bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat, kita melanjutkan materi kita hari ini. Nah, tadi pertanyaannya, pernahkah melihat orang sakit? Pasti pernah ya. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak ketika melihat orang sakit, bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat mereka berbaring di rumah sakit atau mengeluh karena kesakitan? Nah, atau menangis karena kesakitan. Bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Pasti perasaannya kasihan ya, merasa sedih melihat mereka sakit. Mungkin melihat keluarga sakit, teman-teman, atau kerabat. Nah, anak-anakku yang hebat, kita belajar ada satu penyakit nih. Penyakit yang begitu bahaya ya, sangat bahaya sekali. Apa penyakitnya? Yaitu penyakit kusta atau biasa dikatakan lepra. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit kulit ya. Ciri-cirinya seperti gambar di atas, coba perhatikan ya. Bisa timbul bercak-bercak putih di kulit ya, bisa di tangan ataupun di kaki. Nah, penyakit kusta ini makin lama makin bahaya, bahkan bisa mematikan orang. Nah, mengerikan ya anak-anak ya. Jadi penyakit kusta ini juga susah disembuhkan loh anak-anak. Jadi penyakit kusta ini bisa membahayakan nyawa seseorang. Nah, penyakit kusta ini berbeda dengan orang yang berpenyakit pada saat ini dengan di zaman dulu atau di zaman Alkitab. Kalau di zaman Alkitab penyakit kusta ini paling ditakutin. Kenapa ya paling ditakutin? Iya,
Karena kalau ada orang yang penyakit kusta, dia akan diasingkan, dia akan dikucilkan, dia akan diusir dari perkotaan, dari keramaian orang. Dia akan ditaruh di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, atau di gua-gua. Jadi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang merawat. Wah, menyedihkan ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku yang hebat, ada satu nih tokoh Alkitab yang terkena penyakit kusta. Dia seorang panglima, dia seorang yang hebat, dia yang memiliki kuasa. Nah, bagaimana jika seorang yang berkuasa atau panglima menderita penyakit kusta ini? Apakah pengikutnya masih menerima dia atau sebaliknya? Nah, kita akan lihat satu video anak-anak untuk melihat kisah seorang raja panglima yang terkena penyakit kusta dan bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak, silakan siapkan hati, kita menyaksikan video berikut ini. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Oke. Anak-anak, itulah video kisah tentang Naaman, ya, bagaimana dia disembuhkan, ya, seorang panglima yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan, ya, mengalahkan musuhnya, tapi dia juga bisa terkena penyakit kusta. Dan luar biasanya karena dia percaya kepada Tuhan, ya,
dia bisa disembuhkan. Coba bayangkan tadi, kalau dia tidak mendengarkan perintah dari Nabi siapa tadi anak-anak? Iya, Nabi Elisa ya. Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyampaikan perintah kepada Naaman untuk mandi di mana tadi? Di Sungai Yordan selama berapa kali anak-anak? 7 kali. Nah, itulah syarat supaya Panglima bisa sembuh dari penyakitnya dan dia percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dia. Nah, anak-anak pasti penasaran lah, materi berikut ini ibu akan menceritakan tentang apa ya. Oleh sebab itu anak-anakku yang hebat, tetap dalam kondisi atau tempat duduk yang rapi ya. Anak-anak tetap standby, jangan kemana-mana. Setelah iklan ini kita kembali lagi, ibu akan melanjutkan cerita kita pagi hari ini. Oke anak-anak, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian? Ya pasti tetap semangat ya. Kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak tadi kita sudah menyaksikan video tentang Naaman atau seorang panglima yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, anak-anakku pasti kita bertanya, kok bisa sih Naaman disembuhkan oleh Tuhan? Iya, karena Naaman tadi ada satu kunci dari Naaman adalah dia percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak kita harus percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Hanya Tuhan, dia adalah Jehovah Rafa, artinya yaitu hanya Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Nah, anak-anakku yang hebat, walaupun Naaman tadi dia seorang yang mampu ya, tapi ternyata dia seorang manusia juga memiliki keterbatasan. Ya anak-anak, kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Seringkali kalau kita merasa hebat, ya kita merasa kuat, kita lupa bahwa kita memiliki keterbatasan. Nah, seorang Naaman aja dia seorang yang hebat, dia juga bisa kena penyakit. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya anak-anak. Nah, tapi ingat bahwa hanya Allah sumber pertolongan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di saat kita suka, happy, bahkan dalam keadaan sakit pun Tuhan ada bersama kita. Tuhan menolong kita, ya. Tuhan menolong anak-anak semua di rumah. Nah, anak-anakku, jadi pertolongan Tuhan itu sama dengan dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah anak-anak juga di rumah ya, Tuhan, kalian harus menyadari bahwa Tuhan juga bersama kalian. Ya, bukti Tuhan menolong kita yaitu dia menunjukkan dia bisa memberikan hikmat kepada anak-anak semua untuk bisa mengikuti materi apapun yang kalian terima dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, itu hebatnya Tuhan kita anak-anak. Bahkan Tuhan juga bisa memberikan kemampuan kepada anak-anak semua ketika mengikuti ulangan. Nah, atau mengikuti ujian. Ayo, yang sebentar lagi ujian, apakah anak-anak sudah siap nih? Ibu berharap kalian sudah siap nih. Nah, kalian harus berseru kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan kemampuan buat anak-anak semua, yang sanggup memberikan kepintaran, hikmat, supaya apa? Supaya bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita anak-anak. Jadi walaupun kita merasa kuat, tapi ingat bahwa kita punya keterbatasan sebagai manusia, gitu anak-anak. Nah, jadi ya, jadi anak-anakku yang hebat, hari ini kita masuk dalam kesimpulan pembelajaran kita ya, karena ibu percaya kalian sudah mengerti dari awal tadi bagaimana ya perjalanan atau kisah seorang Naaman yang luar biasa, dia bisa disembuhkan ya, itu karena dia percaya
ya, dia percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dia. Demikian juga dengan kita anak-anak, kita harus percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Anak-anak harus percaya itu. Jadi kalau anak-anak merasa sedih, merasa galau karena bosan di rumah terus, ingat bahwa ada Tuhan yang tak pernah meninggalkan anak-anak semuanya. Amin anak-anakku ya. Amin ya. Oke, sekarang ibu akan bacakan kesimpulan materi kita hari ini. Yaitu yang pertama bahwa ingat, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, ya, tetap kita membutuhkan pertolongan yang dari siapa? Dari Tuhan Yesus, dari Tuhan ya. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemudian ingat bahwa hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita ya. Manusia bisa menolong kita ya, teman-teman kita bisa menolong kita, tapi hanya Tuhan yang punya kuasa segalanya, sumber pertolongan yang kekal, yang abadi ya. Ingat itu anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah ketika Naaman sakit kusta, ia percaya bahwa hanya Allah yang berkuasa dan mampu menyembuhkan dirinya dari sakitnya. Gitu kesimpulan hari ini anak-anakku yang hebat. Ibu percaya semua materi yang sudah ibu sampaikan hari ini, anak-anak pasti sudah mengerti dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah siap melakukan itu? Oke, ibu percaya sudah siap semuanya. Baik anak-anak, sebelum ibu mengakhiri ada tugas loh yang harus kalian kerjakan. Nah, kerjakan sendiri loh ya, nggak boleh dibantu loh. Harus belajar mandiri. Nah, tugasnya apa sih? Oke, sebelum ada tugas, ada ibu kasih pesan buat kalian semua. Jadi anak-anak juga ya harus tetap bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini. Kalau Tuhan sudah memberkati, sudah memelihara, sudah memberikan kesehatan, anak-anak harus mengucapkan thank you God, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara hidup saya, memelihara kehidupan anak-anak semuanya. Ya, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, tugas materinya, tugas mandirinya adalah yang pertama, anak-anak bisa menuliskan ciri-ciri orang yang mengalami sakit kusta atau lepra. Tadi ibu sudah sebutkan ciri-cirinya apa ya, ada di gambarnya juga loh. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan di buku tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu tulislah salah satu cerita atau pengalaman yang pernah kamu atau anak-anak pernah yakini sebagai bukti pertolongan Tuhan. Pasti banyak ini pengalaman anak-anak ya, bagaimana ditolong Tuhan ya. Tuhan juga membuktikan pertolongannya dan anak-anak bisa merasakannya itu. Kalian bisa menceritakan itu di buku tugas ya. Mengarang indah tapi yang benar loh, benar-benar dialami loh ya. Oke, tugas yang ketiga, 3 aja tugasnya, nggak banyak-banyak kok. Tugas yang ketiga, kalau anak-anak punya buku paket di rumah, bisa memperhatikan halaman yang 23 itu bagian F. Di situ ada soal pecahkan sandi rahasia. Wow, memecahkan sandi rahasia. Wah, ini rahasianya ya. Anak-anak bisa melihat ya di buku paket itu ada kata ini abjadnya. Nah, di sini ada soalnya. Nah, tugas anak-anak nanti menuliskan makna dari kalimat tersebut atau memaknai Mazmur pasal 23 ya ayat 27 ya. Anak-anak bisa melihat di buku paketnya itu. Nanti setelah memecahkan sandi rahasianya, nanti anak-anak akan menemukan makna dari kalimat di sini ya, kalimat di atas. Nah, anak-anak yang hebat pasti bisa mengerjakan semua ya. Kalian bisa menyerahkan buku tugasnya ke guru kalian masing-masing di sekolah. Baik anak-anak, tidak terasa ya sudah 30 menit ibu bersama dengan kalian. Dan sebelum kita tutup, ibu membawa kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan materi hari ini. Engkau memberkati, biarlah mereka bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang hebat, tetap
mengikuti program selanjutnya ya, sampai ketemu di hari-hari berikutnya ya di pendidikan agama Kristen. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, dan yang terpenting jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Baik anak-anak, demikian kita tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Bye bye bye.